Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel yang baru ini ya. Maka dari itu mohon bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel ini supaya lebih tangguh lagi dia ya. Bisa berkembang untuk selanjutnya. Channel ini khusus untuk berbicara tentang hal-hal yang warnanya berwarna politis ya. Kalau yang channel yang lama itu kan khusus untuk hal-hal yang kajian-kajian teologis. Oke, ini channel baru ya, supaya nggak tercampur maka kita pisah. Oke, kali ini tajuknya apa ya? Tajuknya gini. Fir'aun ada tokoh tersendiri, nanti ada Musa juga tersendiri. Musa didampingi oleh Harun ya. Jadi ada dua kelompok, meskipun yang satu kelompok Kanjeng Nabi Musa berdua bersama Nabi Harun ya, Fir'aun sendiri ya. Ini dua kelompok yang berseberangan ya. Jadi tajuknya kali ini adalah Musa itu tidak pernah memuja Fir'aun. Ya, tajuknya Musa itu tidak pernah memuja Fir'aun ya. Gitu tajuknya. Oke. Sebelum ke sana aku baca dulu surat apa namanya ini? Surat elektronik ya, karena ini via WA yang di forward dari teman. Ini lama sih ya, udah beberapa hari yang lalu. Cuman menjadi menarik dibahas lagi karena ada rangkaiannya kemudian gitu loh ya. Oke. Ini sudah kita bahas ini sebetulnya ya. Di pertemuan yang lalu. Gini suratnya gini, dia bilang begini. Demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berarti sungguh-sungguh ini sudah bilang demi Allah. Ya. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya ke rumah PA itu mungkin Pak ya. Joko Widodo. Atas himbuan banyak pihak dengan segala kepentingan mereka. Itu semua saya tolak dari mulai 4 bulan lalu. Kemudian saya membaca Al-Quran surat Toha ayat 41 sampai ayat 46. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya. Intinya Allah perintahkan pada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datangi Fir'aun, ingatkan dia. Mudah-mudahan dia sadar ya. Tapi kalian berdua berkatalah pada Fir'aun dengan lemah lembut. Lalu Musa khawatir ya. Garis miring takut ya. Kemudian Allah menjaminnya, jangan takut ya. Itulah alasan ideologis saya mau berkunjung ke JKW. Bagi yang tidak percaya, no problem. Best. Apa? Siapa best ini? Bang Egy Sujana gitu ya. Itu suratnya itu kemarin dan sempat kita bahas juga ya. Kalau kita lihat kronologisnya ini berarti dia baca surat Toha ya, ayat 41 dan 46 yang aku bilang kemarin, seharusnya 46 ke bawah itu dibaca juga gitu ya. Terus itu mengapa ya, men-trigger ya, menjadikan trigger dia untuk ke rumah Jokowi. Kan gitu jadinya kalau kita baca ini urut-urutannya. Ya. Di bawahnya ditulis bagi yang tidak percaya no problem gitu. Ya kalau aku sih aku bilang sulit untuk percaya gitu ya.
Masalahnya apakah nggak tahu tentang surat Toha itu sebelumnya? Kan dia sudah tahu loh. Jadi bukan sesuatu yang barulah untuk sekelas Egi kan. Apalagi dia kalau ceramah itu kan dikit-dikit firman gitu. Masa baru tahu sekarang surat Toha bunyinya begitu. Ya, jadi kalau ditanya bagi yang tidak percaya no problem gitu. Best kalau aku sih sulit untuk percaya gitu ya. Karena mestinya kan sudah tahu gitu loh. Kecuali nggak pernah baca Quran terus baca Quran surat Toha bunyinya begini. Nah, itu merubah paradigma berpikir dia kemudian mengambil keputusan. Nah, itu lain cerita. Tapi kan masa nggak tahu sih? Sepertinya itu bilang tadi sulit untuk percaya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu hak dia yang harus kita hormati ya. Apalagi dia sudah bilang demi Allah gitu ya, sudah itu urusan dia sama Allah ya. Apa gimananya itu urusan dia sama Allah ya, dan keputusan dia kita hormati aja ya. Nah, ini sebetulnya masalahnya kan sudah kita bahas, kita anggap selesai lah ya. Cuman menjadi menarik lagi untuk aku angkat menjadi bahasan kita. Kemudian ada video gitu ya, yang dia pakai apa namanya, orang Jawa bilang pakai lakan, pakai kacamata hitam. Ya keren lah ya, keren. Pakai lakan, pakai kacamata hitam tuh. Dia bilang Jokowi akhlaknya bagus gitu kira-kira ya. Iya, Jokowi akhlaknya bagus gitu. Dia memuji Jokowi gitu ya. Masalahnya sih bagiku bukan dia memuji Jokowi atau tidak memuji, itu hak dia juga yang harus kita hormati. Tidak ada masalah ya, silahkan saja. Ya mungkin setelah ketemu punya pandangan lain tambah mantap, wah ini Jokowi akhlaknya bagus gitu ya, enggak ada masalah, silakan saja ya, mau memuji juga itu enggak ada masalah gitu. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya di sini, kan dia bilang itulah alasan ideologi saya gitu. Itu artinya merujuk ke yang dibilang tadi surat Toha ayat 41 sampai ayat 46 gitu ya. Artinya itu menjadi landasan, itu menjadi sesuatu yang di copy paste gitu loh, di copy paste maka harus begitu karena itu menjadi alasannya ya, itu alasan ideologi saya katanya kan begitu. Nah, masalahnya ketika aku baca Al-Quran ya, di surat apapun, karena cerita tentang Kanjeng Nabi Musa, berikut Kanjeng Nabi Harun dan Fir'aun itu kan tersebar di beberapa ayat, tidak hanya di surat Toha aja. Ya, aku baca itu di beberapa ayat yang termaktub di Al-Quran itu Fir'aun nggak pernah ya dipuja oleh Musa, nggak pernah. Atau Kanjeng Nabi Musa itu tidak pernah memuja Fir'aun, gitu loh. Nah, dia di sini memuja Jokowi gitu, yang menurutku sih nggak ada masalah kalau itu kan hak dia mau dipuja atau enggak ya, kita hormati saja. Tapi landasannya itu sudah bergeser. Kalau landasannya surat At-Toha, maka apapun yang dia lakukan persis apa yang disampaikan oleh surat Toha tadi itu gitu. Ya, di surat Toha, dan aku tambahi, jangankan di surat Toha, di surat-surat yang lain bolehlah kalian cari. Fir'aun itu tidak pernah dipuja oleh Musa, atau Kanjeng Nabi Musa itu tidak pernah memuja-muja Fir'aun gitu ya. Berarti kan tidak linier dia berubah gitu loh. Berubah dari apa yang dia katakan sebagai alasan ideologisnya. Jadi tidak sejalan dengan surat Toha. Beda jauh gitu ya. Karena sekali lagi aku bilang Kanjeng Nabi Musa itu tidak pernah memuja Fir'aun. Bahkan kalau kita baca akhirnya mereka tetap berseberangan, tidak satu, bahasa gampangnya itu tidak satu
satu perahu, tidak satu gerbong, tidak satu kelompok, ya, sampai nanti ada peristiwa di lautan itu ya, itu kan tetap aja terpisah mereka, tidak lalu menyatu gitu, ya. Jadi ndak apple to apple, ya. Ya, sekali lagi aku sampaikan, ya, bukan masalahnya Egy Sujana memuja Jokowi, bukan di situ ya. Tetapi itu kan hak dia dan harus kita hormati. Tetapi di sini yang kita bicarakan antara Al-Quran yang dipakai sebagai trigger, katakanlah gitu, lihat trigger dia untuk datang ke Jokowi, yaitu surat Toha ya 41 sampai 46, itu tidak mengatakan seperti apa yang dia katakan. Jadi enggak, harusnya kan copy paste sama, apple apple to apple gitu ya, apple to apple sama lah gitu ya. Nah di sini tidak ada pemujaan ya. Dia melakukan pemujaan, berarti enggak sinkron gitu ya, enggak sama gitu ya. Ya bagaimanapun harapan kita jangan sampailah nanti kita itu hidup cuman sekali ya, terkena apa yang disampaikan di surat 2 surat Al-Baqarah nomor ayatnya 41, dan di surat Al-Maidah ya surat 5 ayatnya nomor 44 ya. Jangan sampailah, karena Allah itu sudah memperingatkan ya, jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah gitu. Jadi kalau demi kenikmatan duniawi itu nggak bisa ya dibandingkan dengan ayat-ayat Allah. Jangankan hanya sekedar duit berapa gitulah ya, miliar atau triliun sekalipun, itu nggak setara dengan ayat-ayat Allah gitu loh. Makanya dibilang dengan bahasa sastra yang cukup cantik, jangan kau jual dengan harga yang murah ya. Jadi jangan karena ada keinginanmu tentang hal-hal dunia yang menarik hatimu, kamu gunakan ayat-ayat Allah untuk menjadi pembenar terhadap apa yang kamu lakukan gitu loh. Maksudnya di situ ya. Jadi supaya jangan sampai di situ, jangan sampai jatuh kita seperti apa yang diperingatkan surat 2 41, surat 5 44 gitu ya. Jangan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi pembenar apa yang kita lakukan gitu. Tetapi begini ya, masalahnya kalau dia sendiri sudah menganggap benar, itu repot juga. Ya, dia sudah menganggap keputusan yang dia ambil itu benar ya, berarti dia merasa tidak akan pernah terkena surat 2. Tadi kan aku bilang kan semoga tidak terkena peringatan Allah seperti yang termaktub di surat 241, surat 544 gitu ya. Tapi masalahnya kalau dia sendiri merasa keputusan dia itu benar, ya dia tidak akan merasa takut atau khawatir ya dengan peringatan yang disampaikan Gusti Allah Agung di surat 2 surat Al-Baqarah 41 dan surat Al-Maidah surat 544 ini, karena dia merasa keputusannya itu benar begitu ya. Ya. Tapi perasaan itu kan yang tahu dia sendiri gitu. Seperti ini kalau sudah diawali demi Allah, ini nggak main-main ini. Berarti dia sudah menganggap apa yang dia ambil keputusannya itu adalah sebuah keputusan yang benar gitu ya. Nah, maka dari itu ya sudah ya, kita kita saling hormat saja. Kalau dia bilang benar ya monggo gitu ya. Jadi nggak usah dibikin pusing ya. Cuman ini kan sebuah pengeling kata orang Jawa, pengingat ya, supaya kita jangan sampai jatuh dalam peringatan yang disampaikan oleh Gusti Allah Agung. Jangan kau jual surat ayat-ayat itu dengan harga yang murah, karena kata orang Jawa itu nggak nyucuk gitu ya. Dengan apapun ya, dengan dunia dan isinya dibanding dengan ayat-ayat Gusti Allah Agung itu nggak nyucuk gitu ya.
Apalagi duit itu kan ada ukurannya. Kalau miliar ya berapa miliar, kalau triliun ya ukurannya triliun ya. Itu pun nggak bisa untuk ukuran. Maka aku bilang seluruh dunia ini ya, itu kalau disandingkan dengan ayat-ayat Allah itu nggak nyucuk, nggak setara gitu ya. Lebih mahal ayat-ayat Allah. Maka Allah menggunakan bahasa sastra, jangan kau jual dengan harga yang murah gitu ya. Kalau katakanlah berapa gitu ya, bilanglah 1 miliar itu murah, 1 triliun murah. Makanya aku bilang satu dunia ini pun untuk kamu dibandingkan itu tetap murah gitu ya. Jadi ini pengingat untuk siapa? Ya untuk kita semua yang mau diingatkan. Kalau sudah merasa benar nggak mau diingatkan ya nggak apa-apa, kita hormati aja. Ya sampai di sini dulu ya. Ingat pesan aku, tolong dibantu di subscribe ya channelnya supaya bisa berkembang ya. Dan aku ucapkan terima kasih ya. Dan di sini kita bahas hal-hal yang politis ya. Memang agak ribet di sini bahasanya politis. Kalau sudah dia bercampur dengan teologis, ini mau ditempatkan channel yang mana gitu ya. Tapi seperti apa yang kita bahas ini kan lebih kental politisnya, maka di channel ini aja kita bahas ya. Dengan harapan kita tidak akan terkena dengan apa-apa yang diperingatkan Gusti Allah Agung di surat 241, surat Al-Baqarah, dan surat 5, surat Al-Maidah 44 ya. Oke, sampai di sini dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.